والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati senantiasa kita mengucapkan puji-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan hingga pada akhirnya kita sampailah di mana penghujung Ramadan sebentar lagi Bapak Ibu. Maka begitu pantaslah kita bersyukur. Begitu pantaslah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih bisa sehat. Alhamdulillah Allah masih melekatkan keimanan kepada kita, sehingga dengan keimanan inilah kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ada beberapa amalan Bapak Ibu yang terbaik di hari Jumat itu. Yang pertama itu adalah memperbanyak shalawat kepada baginda Rasulullah. Itu diriwayatkan di hadis An-Nasa'i bahwasanya setiap shalawat yang kita ucapkan di hari Jumat ini akan langsung diperlihatkan kepada baginda Rasulullah. Maka dengan kita memperbanyak shalawat kepada baginda Rasulullah, kelak kita berharap agar dengan itulah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah dan Rasulullah mengenal kita di akhirat. Yang kedua adalah amalan terbaik adalah membaca surah Al-Kahfi. Di mana dengan membaca kita surah Al-Kahfi ini kita akan disinari atau dilindungi di antara dua Jumat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya yang akhir zaman ini keluar dari dajjal, maka Allah akan melindungi kita. Dan yang ketiga adalah jangan pernah lewatkan ibadah yang paling terbaik itu adalah ketika berdoa ketika pada asar Bapak Ibu. Di mana waktu tersebut adalah waktu mustajab. Itu diriwayatkan di hadis Bayhaqi. Maka jangan pernah tinggalkan doa selesai sholat asar Bapak Ibu. Atau mau menjelang maghrib, coba sempatkan doa walaupun cuma sebentar. Di situ ada waktu yang paling mustajab kata ulama, sebagaimana diriwayatkan di hadis Bayhaqi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah sampai di penghujung Ramadan Bapak Ibu. Perasaan barulah kita kemarin memulai Ramadan dengan melaksanakan unggahan. Baru kita kemarin melaksanakan tarawih rasanya. Namun sekarang ini kita sudah sampai di penghujung Ramadan, tak terasa. Begitu cepat waktu berlalu rasanya. Namun sesungguhnya kita berharap bahwa selesai daripada Ramadan ini hendaknya kita istiqomah dengan apa yang kita jalankan, apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Kita berharap dan kita upayakan bahwasanya kita harus melaksanakannya juga di luar Ramadan. Ini konsekuensi kita setelah kita bertarbiyah atau melatih diri kita selama di bulan Ramadan. Keistiqomahan ini Bapak Ibu rahmati Allah begitu berat sebenarnya. Tapi dengan istiqomahan inilah Allah akan memberikan balasan surga kepada kita. Terkadang ketika kita ingin istiqomah, terkadang ketika kita ingin serius dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada saja godaan itu Bapak Ibu. Baik dari lingkungan kita maupun dari diri kita sendiri. Terkadang keimanan kita tergerus dengan kondisi sosial sekarang ini. Maka kalau misalnya kita tidak memperhatikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu sulit bagi kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau misalnya kita hendak menuju suatu pulau dan itu adalah tujuan akhir kita, maka kita menggunakan perahu Bapak. Kalau misalnya kita terbuai di pertengahan jalan dengan ikan-ikan yang ada di sekitar kita, maka kita akan dihempas oleh ombak, digulung oleh gelombang laut, maka kita bisa hancur dan kita tidak sampai pada tujuan akhir kita. Begitu juga dengan kehidupan ini Bapak Ibu. Kalau misalnya keistiqomahan kita tergerus oleh kondisi sosial sekarang,
hancur keimanan kita karena kondisi tekanan-tekanan yang ada di lingkungan kita, maka Bapak Ibu bisa dipastikan pulangnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu amat sangat menakutkan, Bapak Ibu. Maka dari itu perlu kita memperhatikan hakikat perjalanan kehidupan kita hingga kita menuju akhir daripada muara kita itu surga, Bapak Ibu. Begitu penting kita mengetahui hakikat perjalanan kita. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pemikiran yang berkembang bahwasanya manusia ini mati ya sudah tidak dipertanggungjawabkan. Ibaratnya dia sudah masuk ke dalam tanah, dia tidak akan mengalami yang namanya penghisapan. Itu yang ada beberapa pemikiran yang terjadi, pemikiran berkembang di lingkungan sekarang ini, Bapak. Bahkan ada istilah ibaratnya kalau sudah mati ditanam, tidak ada pertanggungjawaban. Ini yang sebenarnya salah. Padahal sesungguhnya kehidupan kita di atas tanah ini jauh lebih sebentar daripada kehidupan kita di bawah tanah. Maka dari itu begitu penting, begitu harus tahu kita bagaimana perjalanan kita hingga menuju surga Allah SWT. Ini yang insya Allah pagi ini kita akan bahas, Bapak Ibu, sedikit. Yang pertama itu adalah kehidupan kita dimulai daripada alam roh. Kehidupan kita dimulai dari alam roh, di mana setelah itu roh tersebut akan ditiupkan ke dalam kandungan seorang ibu. Terjadilah di situ persaksian, Bapak Ibu rahmatullah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidun. Terjadilah perjanjian dan persaksian di situ antara roh dan hamba. Kemudian pada waktu tertentu lahirlah ke bumi, lahirlah ke dunia. Di situ kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah. Maka di dunia ini kita sekarang ini, Bapak Ibu, haruslah senantiasa melekatkan aktivitas kita, kerja kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bernilai ibadah, Bapak Ibu. Kemudian dalam waktu tertentu sebagaimana yang kita sudah perjanjikan di dalam kandungan, maka sampailah kita kepada wafat, Bapak Ibu, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah kita. Terjadilah wafat kita, Bapak Ibu, kembali kepada Allah. Kemudian dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, wafatnya hamba Allah ini ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama wafatnya orang saleh, yaitu begitu mudah keluar rohnya, Bapak Ibu. Begitu mudah keluar rohnya. Ketika malaikat hendak mencabut nyawa daripada seorang hamba, datanglah malaikat lain untuk menenangkan seorang hamba yang hendak mengalami sakaratul maut. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Alla takhafu wa la tahzanu wa tusyriful fil jannah. Yaitu malaikat datang kepada seorang hamba yang hendak dicabut nyawanya dan menenangkan. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Dan ditampakkanlah surga seluas langit dan bumi kepada seorang hamba tersebut, sehingga dia tidak merasakan rasa sakit di sakaratul maut, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Kemudian keluarlah roh tersebut dibawa oleh malaikat Allah dengan dipakaikan kapan dari surga dan minyak wangi. Kemudian dia dibawa ke atas langit untuk dibukakan pintu langit kepadanya dan dibawa kembali roh tersebut ke dalam jasadnya di dalam tanah untuk dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana dengan roh orang yang kafir? Maka dengan hubub dunianya dia, dengan cinta dunianya, roh tersebut sampai enggan meninggalkan jasad hingga dipaksa oleh malaikat untuk keluar daripada jasadnya. Itulah mengapa begitu sakitnya sakaratul maut, sehingga begitu susahnya roh tersebut meninggalkan jasadnya, Bapak. Hingga dipaksa oleh malaikat untuk keluar rohnya daripada jasadnya, kemudian dibawa oleh malaikat ke atas langit untuk dibukakan pintu langit, namun tidak dibukakan malaikat pintu langit kepadanya. Kemudian dicampakkan rohnya dari atas hingga sampai kepada alam kubur. Disitulah fase selanjutnya, fase kehidupan kita selanjutnya. Bagaimana kondisi hamba Allah ketika di dalam kubur? Sahabat Nabi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, ketika diceritakan bagaimana kondisi kita di dalam alam kubur, begitu dia itu menangis sampai 3 hari, bahkan pingsan. Begitu mencekamnya kondisi di saat itu, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala.
Apa kata sahabat kepada Sayyidina Utsman? Wahai Amirul Mukminin, engkau digaransi oleh baginda Rasulullah untuk masuk surga dan terhindar dari neraka. Kenapa engkau menangis? Apa kata jawaban daripada Sayyidina Utsman? Rasul hanya menggaransiku masuk ke dalam surganya Allah dan terhindar daripada nerakanya Allah, akan tetapi Rasul tidak menggaransiku untuk selamat daripada siksa kubur. Itu Bapak Ibu, seorang sahabat saja, seorang khalifah saja masih menakutkan dirinya akan melewati siksa kubur ini Bapak Ibu. Bagaimana kondisi ketika hamba tersebut dalam kubur? Allah sampaikan dalam surat Yasin yang sering kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari di mana Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala terkunci mulut kita, tertutup mulut kita. Tak bisa mulut kita itu bercakap. Kalau di dunia kita melakukan kesalahan masih bisa kita tutupin Bapak Ibu. Masih bisa kita bersilat lidah. Masih kita bisa membaikkan omongan kita. Tapi ketika di akhirat Allah tutup mulut kita ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbicara? Tangan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki bersaksi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mencekamnya hari itu Bapak Ibu. Kemudian setelah fase daripada alam kubur, masuklah kita ke alam barzakh. Yaitu ada dua tempat kata ulama. Kalau roh orang yang baik akan berada di Iliin, sedangkan roh orang yang kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala akan berada di Sijjin Bapak Ibu rahmatullah. Di sini terputuslah amal ibadah kita. Terputuslah amal ibadah sholat kita. Yang dulu kita sholat setelah wafat tidak ada lagi pahala kita Bapak Ibu. Tidak ada lagi pahala sholat kita. Sudah terputus. Kita tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu kita masih bisa mendapatkan pahala puasa. Ketika kita sudah wafat kembali kepada Allah, sudah terputus pahala kita. Begitu juga dengan pahala haji kita. Sudah terputus ketika itu Bapak Ibu. Tidak bisa lagi kita berhaji Bapak Ibu. Cuman kata Nabi, ada 3 amalan ini yang akan terus mengalir kepada kita walau kita telah wafat, walau kita sudah berada dalam alam barzakh. Apa itu kata Nabi? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bisalasi. Shadaqatun jariyah aw 'ilmun yantafa'u bih aw 'amalun shalih yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sedekah jariah itu adalah di mana Bapak Ibu menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan selagi harta tersebut masih bermanfaat dan dimanfaatkan oleh orang-orang lain, maka itu akan terus mengalir pahalanya hingga kita di akhirat. Ibarat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang pejabat ketika dia masih menjabat, dia buat investasi begitu banyak Bapak Ibu. Ketika dia pensiun, dia tinggal nunggu saja di rumah Bapak Ibu, mengalir uangnya ke dalam rekeningnya. Santai, dulu santai dia di rumah. Begitulah kurang lebih gambaran ketika kita telah wafat. Kalau misalnya semasa di dunia kita infakkan uang kita, harta kita untuk pembangunan masjid, kita infakkan uang kita, harta kita itu untuk membiayai operasional rumah tahfiz dan lain sebagainya, insya Allah harta kita akan terus akan terus mengalir kepada kita Bapak Ibu, walaupun kita sudah berada di dalam alam barzakh. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ini adalah seperti ini Bapak Ibu, kita bermajelis taklim, insya Allah apa yang kami sampaikan ini apabila Bapak Ibu laksanakan, apabila Bapak Ibu amalkan, maka itu akan menjadi ilmu bermanfaat dan amal jariah buat kami. Begitu juga dengan ibu, ketika ibu mendengar ceramah-ceramah daripada ustaz, kemudian ibu sampaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk mengajarnya berbuat baik, maka itu akan menjadi ilmu bermanfaat yang apabila terus dia gunakan, diamalkan, itu juga akan mengalir pahalanya walau Bapak Ibu sudah berada di dalam alam kubur. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Ada seorang ustaz pernah mengatakan bahwasanya hal yang ketiga, perkara yang ketiga ini katanya tak perlu kita terlalu berharap. Kenapa? Kita saja belum tentu mengirimkan Fatihah atau mengirimkan doa khusus setelah sholat kepada orang tua kita. Sering lupa kita katanya. Kita saja, bagaimana kita mengharapkan kepada anak kita kelak untuk mendoakan kita? Maka Bapak Ibu rahmati Allah, begitu penting terkait dengan perkara yang ketiga ini kita mau memikirkan
memperhatikan pendidikannya. Maka Bapak Ibu yang memiliki harta yang berlebih, perhatikanlah kondisi pendidikan anak Bapak Ibu. Di mana di saat sekarang ini begitu tergerusnya moralitas anak-anak didik sekarang, maka sangat dipentingkan Bapak Ibu untuk memperhatikan kualitas agama anak-anak kita Bapak Ibu. Karena inilah nanti Bapak Ibu yang menjadi aset kita. Inilah yang menjadikan investasi kita ketika kita sudah berada dalam barzah. Kalaulah seorang anak ingin menjadi abdi negara, kemudian orang tuanya menghabiskan uang bahkan sampai miliaran untuk menjadikan seorang anak menjadi abdi negara, bagaimana seorang anak menjadi abdi Allah? Soalnya itu kita perhatikan Bapak Ibu. Kita jadikan anak kita menjadi pengabdinya Allah. Dengan cara apa? Menyekolahkan dia ke tempat yang terbaik, memperhatikan pendidikannya, sehingga inilah kelak yang akan mengirimkan pahalanya buat kita di saat kita membutuhkan itu Bapak Ibu rahmatullah. Kalau misalnya pendidikan anak kita perhatikan, maka harta warisan yang kita tinggalkan akan membawa berkah kepada kita. Rumah yang kita tinggalkan kepadanya kelak akan dijadikan rumah tahfiz. Ladang tanah yang kita tinggalkan kelak akan dijadikannya menjadi masjid, dijualnya, disumbangkan untuk pembangunan masjid, dan itu semuanya akan mengalir kepada kita di saat kita membutuhkan Bapak Ibu pahala di kala kita berada dalam barzah. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Karena ulama itu investasi terbaik adalah investasi kepada anak Bapak Ibu. Di mana ketika telah wafat pun terus akan mengalir. Sedangkan kalau misalnya kita tidak memperhatikan kualitas pendidikan agama anak kita, ini akan menjadi bumerang buat kita Bapak Ibu. Teman-teman lawyer saya di Pekanbaru banyak cerita bahwasanya begitu banyak sengketa terjadi antara anak dan orang tua terkait dengan harta warisan. Belum saja orang tuanya meninggal, sudah dipermasalahkan harta warisan Bapak Ibu. Dipergunakanlah untuk naudzubillah memberi barang-barang yang haram, bahkan dipergunakan untuk kemaksiatan. Itulah makanya Bapak Ibu, kalau misalnya kita tidak memperhatikan kualitas pendidikan agama anak kita, seperti itu jadinya. Yang kita berharap bahwasanya anak selalu mendoakan kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi ketika kita wafat, tak pernah dia mendoakan anak tersebut. Bahkan apa doanya Bapak Ibu? Ya Allah, lakukanlah, jualkanlah tanah sama ayahku ya Allah, aku beli mobil. Lakukanlah Bapak Ibu, lakukanlah ya Allah rumah orang tua aku untuk aku membayar utang. Yang dimana kita mengharapkan doanya Bapak Ibu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Maka begitu penting kita memperhatikan kualitas pendidikan anak. Setelah itu dari mulai barzah menantilah kita hingga datangnya hari kiamat Bapak Ibu. Itulah fase perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Ditiupkanlah sangkakala Bapak Ibu. Kiamatlah terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncang yang kata Allah, terjadilah kiamat. Kemudian ditiupkan sangkakala kedua, dibangkitkanlah kita dari kematian kita Bapak Ibu. Berkumpullah kita di padang mahsyar Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkumpullah kita di padang mahsyar, lagi-lagi begitu mencemaskan kehidupan di saat itu Bapak Ibu. Apa Allah sampaikan dalam firman-Nya? Hari di mana saya lupa ayatnya itu di Quran surat Abasa. Itu diceritakan di situ hari di mana yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana orang-orang tercerai-berai daripada keluarganya, terpisah daripada ibu dan bapaknya, terpisah daripada istri dan anaknya kata Allah. Di mana di hari itu kita sibuk memikirkan kondisi kita sendiri Bapak Ibu. Itulah kondisi di mana hari mencekamkan di padang mahsyar Bapak Ibu. Kita sibuk memikirkan bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat begitu tidak maksimalnya kehidupan kita di dunia. Kita teringat bahwa dosa-dosa kita pernah kita lakukan di dunia, namun kita tidak mampu kembali lagi ke dunia Bapak Ibu rahmatullah Allah. Begitu mencekamnya kondisi di saat itu Bapak Ibu. Hingga pada saat itu datanglah pengadilan Allah, keadilan yang seadil-adilnya untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia. Maka Allah tampilkanlah CCTV-nya, Allah buka semuanya. Terjadilah di situ keadilan yang seadil-adil. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila kita berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka akan Allah akan balas. Namun sebaliknya apabila kita berbuat keburukan, kemaksiatan, maka Allah akan balas juga Bapak Ibu walau sebesar biji zarah. Itulah Bapak Ibu di saat begitu mencekamnya Bapak Ibu.
Maka bagi orang-orang kafir, Allah akan masukkan langsung ke dalam neraka. Dan bagi orang-orang yang soleh, terjadilah fase di mana ditimbangnya amal ibadah kita. Maka setelah itu lanjutlah kita Bapak Ibu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan Sirat. Ini juga fase yang sangat mencemaskan Bapak Ibu dirahmati Allah. Kata Nabi dalam hadisnya itu, kalau orang soleh melewati sirat itu maka dia akan melewatinya bagaikan secepat kilat Bapak Ibu. Secepat kilat langsung sampai surga. Sedangkan bagi orang yang amalnya masih kurang, maka dia akan merangkak Bapak Ibu, merangkak, merasakan sakit. Kenapa? Karena gambaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam hadisnya, jembatan sirat itu licin, kemudian terdapat di sana itu kawat-kawat berduri Bapak Ibu. Kemudian ada juga besi-besi menggantung yang akan mengaitkan seorang hamba yang melewatinya Bapak Ibu. Maka begitu mencekamnya Bapak Ibu, hingga pada akhirnya sampailah kita kepada muara kita yaitu surga Bapak Ibu rahmati Allah. Ini yang kita harapkan. Bagaimana gambaran surga Bapak Ibu? Begitu nikmat Allah gambarkan dalam firman-Nya. Banyak Allah gambarkan, salah satunya adalah mengalir sungai-sungai di bawahnya Bapak Ibu. Seorang arsitektur Belanda pernah menguji air Allah ini Bapak Ibu. Orang non-muslim menguji, dia buat bangunan rumahnya itu di bawahnya itu mengalir sungai. Kemudian dia rasakan ketenangan di situ dan itulah mengantarkan dia untuk masuk Islam Bapak Ibu. Artinya apa? Kehidupan di surga nanti begitu tenang, begitu nyaman Bapak Ibu. Allah sediakan buah-buahan yang begitu banyak. Allah sediakan pelayan-pelayan kita. Karena nanti ketika kita di dalam surga Bapak Ibu, kita dilayani oleh hamba Allah di sana Bapak Ibu, yang sudah Allah siapkan. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak mampu membayangkannya. Sedangkan ketika orang-orang kafir berada di dalam surga, ketika hamba Allah berada di dalam neraka, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Disambut dengan siraman air panas. Itu yang Allah katakan dalam surah Al-Waqiah Bapak Ibu. Disambut dengan siraman air panas yang begitu mendidih. Kemudian dihidangkan kepadanya pohon zakum. La akiluna min syajaratin zakum, kata Allah dalam firman-Nya. Apa itu pohon zakum? Mungkin Pak Guru pernah melihat ketika ke Tanah Suci, ketika ke Mekah itu. Itu seperti ranting-ranting yang dipenuhi dengan duri-duri yang tajam Bapak Ibu. Itulah nanti yang akan memenuhi perut daripada orang-orang kafir yang berada, orang-orang yang ingkar ketika di dunia berada di dalam neraka. Sakit Bapak Ibu, siksaan itu Bapak Ibu. Takkan mampu kita membayangkannya. Kalaulah di dunia saja Bapak Ibu, kita terkena asam lambung, begitu sakitnya kita merasakannya. Bagaimana kelak nanti hamba Allah berada di dalam neraka merasakan siksaannya Bapak Ibu. Kemudian diberikan minuman air yang mendidih, yang kita meminumnya kata Allah seperti orang kehausan. Begitulah siksaan Allah sediakan bagi hamba-hambanya di dalam neraka. Sedangkan bagi hambanya di dalam surga tadi disambut oleh para malaikat Bapak Ibu. Apa kata malaikat? Assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan atas hamba-hambaku yang ketika di dunia sabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalau misalnya kita di dunia ini Bapak Ibu, kita diundang ke rumah wali kota misalnya, dibentakkan karpet merah Bapak Ibu, dipersilahkan kita masuk. Begitu bangganya gitu, begitu bahagianya gitu Bapak Ibu. Konon lagi ketika kita tidak berada dalam surga disambut oleh para malaikat Allah untuk memasuki surganya Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu perjalanan kehidupan kita dari mulai kita dari alam roh hingga pada bermuara kita nanti Bapak Ibu rahmat Allah. Kenapa? Ini penting kita bahas kali ini agar kita istiqomah Bapak Ibu. Artinya apa? Sebentar kita hidup di dunia ini Bapak Ibu. Jauh lebih lama lagi kehidupan kita di bawah tanah Bapak Ibu. Jauh lebih lama lagi kehidupan kita hingga nanti sampai menuju surga Bapak Ibu. Ribuan tahun perjalanan kita. Sedangkan kehidupan kita di dunia ini kata Nabi berkisar sekitar 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Sedangkan jauh lebih lama lagi kehidupan kita di bawah tanah. Maka kalau misalnya ini kita imani, ini kita yakini, insya Allah kita akan semangat istiqomah. Apa yang kita perbuat di dalam bulan Ramadan akan kita paksakan di luar Ramadan. Apa yang kita sudah latih selama di bulan Ramadan, qiyamul lail, membaca Quran, memperbanyak sedekah, dengan kita mengetahui hakikat perjalanan kehidupan kita menjadi istiqomah Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu dirahmati Allah, kita ada istiqomah seperti yang saya bilang tadi, tergerus keimanan kita. Melihat saudara kita jauh lebih kaya daripada kita, mulai surut keimanan kita. Di saat kita sudah mulai istiqomah di jalan Allah, beribadah kepada Allah,
mulai surut iman kita melihat saudara-saudara kita yang tidak sholat namun banyak hartanya. Melihat kita saudara kita yang tidak sholat, bagus rumah tangganya, bagus keturunannya. Itu pasti Bapak Ibu. Namanya kita manusia, ada hujur dan takwa di dalam hati kita. Makanya dengan kita meyakini dan mengetahui arti perjalanan kehidupan kita sadar Bapak Ibu bahwasanya kehidupan kita cuma sebentar. Banyak orang tahu Bapak Ibu, orang tahu bahwasanya dia mati, tapi orang tidak meyakini kehidupan setelah kematian Bapak Ibu. Orang tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini cuma sebentar, tapi dia tidak meyakini bahwasanya kehidupan setelah kematian itu jauh lebih lama Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya kalau kita ingin istiqomah, maka yakinilah bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sebentar. Sedangkan kehidupan yang paling lama itu kelak setelah kita kematian akan dipertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita di dunia. Kalaulah kita istiqomah di jalan Allah dengan menjalankan apa yang sudah kita latih selama di bulan Ramadan, kita terapkan di bulan Ramadan, terus menerus hingga bertemu kita kembali di bulan Ramadan, insya Allah Allah akan memberikan surga kepada kita. Sedangkan kalau misalnya keistiqomahan kita luntur karena godaan sosial, karena lemahnya iman kita, nauzubillah, bila keistiqomahan itu kita tinggalkan ibadah-ibadah kita, maka neraka Allah telah menanti Bapak Ibu. Inilah sedikit apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini agar kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan dengan meyakini hakikat kehidupan kita. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan silap kata yang dapat yang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Dan kepada Allah saya mohon ampun atas apa yang saya sampaikan. Pak Tabiru Yulil Nusra ala Kuturahmat Bila Itafiqulih.